Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasih Qamar Ziddan. Saya dari Prodi Sistem Informasi semester 5 di Institut Teknologi Mojosari. Kali ini kita akan menjelaskan mengenai pembuatan data warehouse dan visualisasi data sebagai tugas ujian akhir semester. Kembali lagi, pembuatan video ini untuk memenuhi ujian akhir semester 5 di mata kuliah data warehouse. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai data warehouse, maka kita perlu tahu dulu apa itu yang dinamakan data warehouse. Data warehouse merupakan sistem manajemen basis data yang mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data dari berbagai sumber untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Sistem ini memungkinkan pengguna mengakses data secara terintegrasi, stabil, dan historis. Sehingga dapat membantu identifikasi tren, pola, pengembangan strategi bisnis. Minggu lah. Step pertama yakni pencarian sumber data. Adanya data warehouse, kita perlu mencari sumber data dari berbagai sumber tentunya. Dalam hal ini kita nanti akan mencari sumber data, dan kita menemukan kompilasi atau pencatatan historis data dari penjualan sebuah perusahaan. Itu adalah diagram database operasional. Untuk pembuatan data warehouse, kita perlu memetakan diagram database operasional. Di sini ada banyak. Pertama, TR penjualan, NF produk, MS karyawan, yang berhubungan dengan MS cabang, MS kota, dan yang lain-lain saling berhubungan. Step ketiga, pembuatan data warehouse, yakni adalah proses ETL. Extract, transform, download. Nah, apa itu ETL? Ini pertama extract. Extract adalah pengambilan sumber data dari berbagai sumber dan format. Kedua adalah transform, mengubah seluruh data yang didapat menjadi satu jenis format. Data yang kita dapat nanti banyak sekali formatnya, ada Word, Excel, dan lain-lain. Kita selaraskan, kita transformasi menjadi satu jenis format. Step yang ketiga adalah load. Load adalah memasukkan data yang telah ditransformasi dalam database data warehouse. Itu dalam pembuatan diagram database data warehouse, ada 4 ETL yang akan kita buat nantinya. Pertama adalah cabang, kedua di produk, ketiga di waktu, dan terakhir adalah tag penjualan. Proses ETL pertama adalah di produk. Di produk nanti kita petakan seperti di atas. Kebetulan kita menggunakan aplikasi Pentaho untuk membuat proses ETL ini berjalan. Kedua, kita proses ETL dimensi cabang. Seperti gambar di atas, kurang lebih prosesnya nanti seperti gambar di atas. Kita membuat proses ETL seperti yang ada di atas. Ketiga adalah proses ETL dimensi waktu. Waktu ini kita juga membuat proses ETL-nya seperti gambar di atas. Akhir adalah proses ETL dimensi hak penjualan. Kurang lebih juga seperti gambar di atas. Setelah kita melakukan ETL pada 4 data tadi, selanjutnya kita akan memvisualisasikan data yang telah extract, transform, download menggunakan aplikasi Docker dan Apache Superset. Dalam proses ini, visualisasi data dibutuhkan untuk melihat data secara jelas dan dapat dibaca dengan baik oleh pengguna. Seperti yang saya jelaskan, sekarang kita lanjut ke proses pertama, yakni pencarian sumber data. Pencarian sumber data kita nanti sudah ada di ini. Kita menggunakan web kode.com. Kita akan mendownload
minimart sampai SD ya. Kebetulan saya sudah mendownloadnya. Artinya setelah kita mendownload sumber data, kita dapat pergi ke tab untuk membuat database terlebih dahulu. Kita lihat, pertama kita membuat database. Kali ini kita membutuhkan dua database. Yang pertama adalah database untuk menyimpan sumber data, yang kedua adalah database untuk menyimpan folder yang telah diolah di proses ETL. Kalau kita klik new, kita membuat database, kita namakan aja database DB Business gitu ya. DB Business. Untuk DB Business ini kita isi dengan sumber data yang telah kita download tadi, dengan cara kita impor database yang telah kita download. Ya, kita bisa impor. Baik, ini sudah terimport ya, sudah terimport. Selanjutnya kita membuat database untuk penyimpanan hasil dari data warehouse ya. Kita beri nama, kita buat dulu database ya, new. Sebentar, di sini kan. Oke, sebenarnya kita cek dulu. Nah, sudah ada ya. Kalau kita buat database, yuk kita tuliskan nama, kita kasih nama DB data warehouse. Data warehouse kita singkat DW Business. Baik, sudah. Nah, karena ini kenapa nggak dikosongi tabelnya? Karena memang ini nanti untuk penyimpanan hasil dari proses ETL kita masukkan ke DB Business. Nah, selanjutnya langkah selanjutnya adalah kita membuat user account. Ini new user account. Account, kita kasih nama yang pertama untuk data warehouse kita kasih nama B ya, lokal nya kita ganti, maksudnya yang kuat ya, buat passwordnya. Lalu kita klik go. Untuk ini kita tidak boleh langsung mencentang semuanya, karena ini kalau kita centang semuanya maka seluruh yang ada di MySQL ini akan memiliki hak akses seluruh yang ada di MySQL. Oleh karena itu kita spesifikasi dengan satu database. Kita klik dulu, kita pilih database yang ingin kita maksud. Nah, tadi kita buat DB Business, jadi kita DB Business. Kita go. Nah, baru ini kita centang semuanya. Hanya kita membuat user account yang kedua. User account di bisnis pertama, yang kedua kita buat DB Business, Data Warehouse Business ini. DB kita punya buat
Sama seperti yang pertama, kita tidak perlu mencentang semuanya karena ini nanti bisa mempengaruhi hak aksesnya. Ya, sudah. You have add a new user. Ini untuk hak aksesnya kita spesifikasi di DW Business. Kita go, baru kita centang semuanya di sini. Hak akses ini adalah hak akses yang diberikan kepada data warehouse user account DW Business. Kita go. Nah, setelah kita membuat 2 user account, lalu kita keluarkan dan kita coba login ke user account yang kita buat tadi. Pertama, kita tadi membuat user account business. Ini bisa ya, di bisnis. Nah, sudah ada data yang tadi kita cari, disebut data yang kita import tadi. Ini ada di user account business. Yang kedua, kita keluarkan lagi, kita masuk ke DW Business. Ini untuk menyimpan data warehouse business. Login. Bisa ya. DW Business. Nah, di sini masih kosong tabelnya karena ini memang sengaja dikosong karena ini nanti pada proses ETL hasilnya otomatis masuk ke. Baik, selanjutnya adalah proses ETL. Jadi ada 4 ETL yang akan dijelaskan di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton sampai akhir. See you next time. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. खत्म. बाय बाय, टाटा, गुड बाय.